Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang Google Cloud Computing Foundation. Kemudian di pad-nya itu adalah Build Secure Google Cloud Network. Di lab-nya adalah Securing Virtual Machine Using Chrome Enterprise Premium. Di sini waktu yang dibutuhkan itu 1 jam 30 menit. Lumayan agak panjang memang untuk waktu yang diberikan. Oke. Langkah pertama, kita kopikan dulu konsolnya ke incognito, kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan lihat tampilan dashboard dari Google Cloud. Oke, kita tungguin sebentar, lagi loading. Kalau di sini kita lihat bahwa di checkpointnya ini kita akan belajar tentang 3 instance yang akan dikonfigurasi, kemudian dikasih firewall rule, kemudian dikasih rule untuk mengakses si akun tersebut, konfirmasi di PM untuk akses via IAV, enable SSH RDP nya untuk kedua PM tersebut. Jadi ada 3 PM, yang satu Windows, yang satu Linux, yang satu lagi untuk koneksi di antara 2 PM tersebut. Itu langkah pertama yang kita akan lakukan adalah aktifkan IACP forwarding, kemudian tes koneksi Linux dan Windows, configure firewall, permissionnya untuk mengakses forwardingnya, kemudian demonstrasi tentang tunnelingnya using SSH sama RDP. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengaktifkan IAV TCP forwarding. Ini kita cari di Cloud Identity Aware Proxy API. Kita copy. Kemudian ini saya mengerti. Ini merupakan tampilan dashboard dari si Google Cloud-nya. Oke. Welcome to student 237. Kita pilih Indonesia, kemudian agree and continue. Langkah selanjutnya kita search Cloud Identity Proxy Aware Proxy API. Nah, di sini statusnya kita enable kan. Di sini enable, kemudian API-nya enable. Oke, ini kita enable. Setelah kita enable kan, kita akan cek statusnya. Ini statusnya itu udah enable. Kita kembali ke API-nya. Kita pastikan bahwa enable API service-nya itu sudah aktif. Sebentar. Oke. Coba kita cek dulu. Dapat dipastikan di sini API enable. Oke. Langkah berikutnya adalah kita create Linux dan Windows instance. Ini ada
dua demonstrasi yang akan menunjukkan kepada Linux sama Windows, kemudian kita testing lewat Windows. Untuk Linux-nya kita kasih nama Linux IAP. Kemudian di sini kita create instance. Oke. Selanjutnya kita akan kasih nama identitas dari CPM tersebut. Di sini udah ada startup VM yang secara default udah terinstall. Kita akan create yang baru, instance atau server yang baru. Kemudian namanya itu kita kasih ini Linux EAV. Kemudian kita cek zonanya, use S1C. Kemudian networkingnya default, external IP versi 4 nya non. Ini IP versi 4 alias ranknya itu kita pilih non. Oke, zonnya use S1C ya, 1C. Networkingnya default, ini biarkan default. Kemudian networkingnya ini kita pilih, ini default 120. Primary-nya aliasnya ini external IP versi 4 nya kita pilih non. Jadi dia nanti IP publiknya nggak ada kalau kita kasih di sini eksternal. Oke, kemudian decrypt, jangan lupa decrypt. Jadi 1 PM untuk server IAP-nya dari Linux sudah kita create. Langkah yang kedua, kita akan nge-create Windows, namanya itu Windows IAP. Kemudian zonanya use S1C. Ini Windows IAP, zonanya use S1C. Oke, selanjutnya kita masuk ke OS-nya. OS-nya kita public image Windows Server 2016. Kita cek. Kemudian OS-nya kita pilih Windows. Kemudian Windows Server 2016. Oke. Kemudian kita select. Selanjutnya networkingnya sama, kita pilih default. Kemudian external IP-nya di non. Networkingnya kita pilih default, kemudian alias IP ranknya. Jadi nanti kita nggak ngakses si IP publiknya, kita nggak kasih IP publiknya, tapi di sini aliasnya itu kita kasih non, sehingga lewat si Windows Server yang ketiga nanti ngakses kedua OS tersebut, baik itu si Linux maupun si Windows IAP-nya. Langkah yang ketiga akan kita create, namanya itu Windows koneksi. Jadi ini nanti yang penghubung kedua OS tersebut dari PM sini. Kita create instance, kemudian kita kasih name-nya Windows koneksi, kemudian zonanya tetap US1C. Oke, selanjutnya OS track-nya itu kita rubah menjadi custom image. OS-nya kita cek, kemudian custom image kita cek lagi, kita cari namanya itu all quick lab resource. Kemudian image-nya kita kasih ini
Ini custom image, quick lab resource, image-nya itu IAP desktop ini. Kita copy, kemudian kita paste ke sini. Nah, ini kita pilih. Kemudian kita select Windows koneksi, kemudian image-nya. Kemudian selanjutnya kita cari security, akses scope-nya itu mengizinkan full akses ke API-nya. Jadi dia bisa nanti ngakses si Linux-nya sama si Windows server di bagian security. Ini di bagian security. Kemudian kita izinkan allow full access. Oke. Kemudian kita create. Jadi 3 OS sudah kita jalankan dan kita sudah create. Satu Linux, yang kedua Windows Server 2016. Kemudian Windows connectivity-nya kita menggunakan image. Oke, kalau kita lihat di sini eksternalnya nggak ada. Karena aliasnya tadi kita pilihnya itu non. Yang di sini. Jadi kalau misalnya kita remote juga si Linux-nya IEP ini di sini, dia tidak akan bisa diakses karena ya itu tadi. Your connection will lose. Nah, ini kita authorize. Jadi dia bilang itu harus menggunakan tunneling instant access via IAP. Oke. Nah, ini dia muter-muter aja karena nggak ada akses IP publiknya gitu. Jadi dia nggak kebuka. Nah, begitu juga dengan si Windows-nya ini. Windows IAP-nya di sini RDP-nya nggak ada. Biarpun kita set passwordnya. Oke. Itu tujuannya. Kemudian kita cek progresnya. Langkah yang ketiga adalah kita tes koneksi. Nah, ini tadi udah saya tes koneksi untuk SSH-nya. The instance does not have external IP. Kalau misalnya kita baca di sini, ini yang tadi lah, atau yang ini. Nah tuh, the instance does not have external IP. Nah, dia ngasih tahu, oh ini IP publiknya nggak ada nih. Nah, ini tadi. Kemudian kita configure dulu firewallnya supaya bisa diakses. Nama firewallnya itu kita setting allow ingress from IAP. Jadi diizinkan dari IAP. Masuk ke PC, kemudian firewall. Kemudian masuk ke PPC, selanjutnya firewall. Kita tunggu untuk dashboard si firewallnya. Ini tampilan si dashboardnya. Udah sholat isya, udah ajan. Oke. Ini kita close. Kemudian kita create firewall rule. Kita kasih namanya. Kemudian ingress, instance, all instant network, kemudian IP-nya. Kita copy. Ini ingress, all instant network. Source IP-nya. Oke. Kemudian TCP-nya. Port RDP sama SSH. Kita copy. Ini kita kasih spasi ya. Kemudian kita create.
Oke, ini udah ada. Inggris apply to all, IP addressnya 22, IP ringnya diizinkan, prioritinya 1000. Oke, kita coba cek. Oke, udah. Kemudian kita cek grant permission. Nah, ini. Oke. Kita masuk ke sini. Oke. Oke, udah selesai ajannya. Kita tambahkan SSH TCP, kemudian kita pilih Linux IAP sama Windows IAP, kemudian kita tambahkan prinsipalnya, kita paste ke sini. Oke, ini kita pilih salah satu, kita pilih, kemudian role-nya kita pilih Cloud IAP, kemudian IAP Secure Tunneling. Selanjutnya di sini kita save, tapi di sini ditambahkan juga file dari si emailnya untuk studentnya, yang di sini kita ambil dari sini, username-nya kita tambahkan di sini. Oke, kemudian kita save. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di sini IP-nya udah 2, tunneling user ini dari student sama si compute Google Service account-nya. Kita save. Kalau kita lihat di sini tambahkan 2 rule, kondisinya apa gitu. Kita cek progresnya. Oke, kita cek di sini juga. Oke, sesuai. Selanjutnya kita akan menggunakan IAP desktop untuk koneksi Windows dan Linux-nya. Di sini kita menggunakan Windows koneksi. Jadi kedua PM yang udah kita create, dia koneksinya menggunakan Windows koneksi. Kemudian username student, kemudian passwordnya dan 123. Kita masuk ke instance, kemudian kita pilih nanti mesinnya itu adalah Windows koneksi, yang penghubung antara si Linux-nya sama si Windows-nya. Berarti yang ini. Kemudian kita pilih RDP. Oke, kita download dulu. Kemudian kita save. Oke. Kemudian kita buka. Kita koneksikan. Nah, di sini dia akan muncul RDP-nya. Nah, password dari si studentnya itu adalah ini.
Ini kita copy, kemudian kita paste ke sini, kemudian kita oke. Nah, kasih passwordnya lagi, learn 1 2 3. Oke. Oh, kita coba more choice. Oh ya, oke. Oh, password si studentnya mungkin ini nih. Oke. More choice, use different account. Oke, kita kasih student, kita copy, kemudian kita paste. Selanjutnya learn 1 2 3, kemudian kita oke. Oke, kita pilih yes. Nah, ini merupakan tampilan si Windows koneksinya. Kita tunggu beberapa saat dia proses booting. Oke, ini tampilannya. Ini IAP desktop, kemudian ini Google Cloud SDK-nya. Kita lihat di sini, kita akan koneksi Windows koneksi instan dengan lokal IAP desktop aplikasi. Jadi yang ada di desktopnya tadi. Kemudian kita izinkan ini student. Yang ini. Kita klik IAP desktop. Nah, ini tampilan dari si IAP desktop. Kita coba login. Oke, kita login menggunakan email yang student ini, student. Kemudian kita paste ke sini, kemudian kita next, kemudian kita coba masukin passwordnya. Oke, kita coba next. Oke, kita continue as student, use Chrome without account. Oke, profil informasi kita continue aja.
Oke. Nah, di sini tampilannya kita continue. Oke, ini kita skip aja. Selanjutnya ini kita minimize. Ini login si aplikasi IAP-nya. Ketika kita udah login tadi, dia membutuhkan remote desktop dan SSH di sini. Kita tungguin. Lumayan agak berat ya. Nah, di sini dia menjelaskan kalau misalnya login itu kita menggunakan IAP desktop untuk koneksi ke Linux sama si Windows. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kita tambahkan project. Ini kredensialnya, generate-nya. Ini nanti tampilan di kayak PPC lah, virtual VPS. Nah, ini kita remote dengan tunneling. Kita tunggu. Wis, lumayan lama ya. Oke, kita minimize dulu. Kita coba tes 7. Windows koneksi instan, klik drop down, kemudian set password. Ini Windows koneksi, kemudian RDP-nya. Kita set passwordnya. Ini username-nya. Kita copy. Kemudian kita simpan di notepad. Ini yang untuk Windows koneksi. Usernya. Kemudian untuk passwordnya. Nah, ini kita copy. Nah, sudah. Kemudian kita close. Selanjutnya masih. Selanjutnya kita coba klik koneksi RDP. Kita menggunakan Windows koneksi Google Cloud SDK. Ini kita copy, kita coba koneksi ke si Linux-nya. Ini si IAP-nya kita geser dulu
kemudian kita klik yang ini. Oke, kemudian kita paste. Ini kita copy. Wah, nggak bisa pastinya ya. Google Cloud, Compute, SSH, Linux, IAP. Welcome to Google Cloud SDK to get list available. Nah, ini jadi kita menggunakan si SDK-nya. Kita ketik yes. Apakah kamu menggunakan zona use S1C? Yes. Kemudian external IP address-nya nggak ditemukan katanya. Kamu itu default-nya itu menggunakan tunneling kata dia. Oke, kita accept. Nah, di sini kita udah masuk ke Linux IAP-nya. Sementara tadi tidak ada IP publiknya, kita nggak bisa koneksi. Jadi ketika kita menggunakan IAP aplikasi, kita bisa connect lewat tunnelingnya. Kemudian untuk si Windows-nya, ini change session, kemudian local port, kita apply. Ini nanti kita kita paste lagi. Kita change, setting, kemudian SSH, tunneling, lokalnya itu kita apply. Oke, selanjutnya ini kita lokalnya di checklist. Close the putty session, use following command to screen. Ini kita copy, kemudian kita kasih ini kita taruh di sini. Waduh, berat nggak bisa digerakin. Oke, kita coba minimize. Coba kita close ya. Nah, itu tadi tuh. Kita izinkan dulu. Ini kita paste ke sini. Nah, tuh. Yang ini seharusnya di paste ke sini, tapi karena panjang nggak bisa saya iniin. Nanti dituliskan portnya masuk ke instannya, kemudian RDP-nya. Coba kita masukkan lewat RDP deh ke Windows-nya.
remote desktop ini. Oke, kita kasih localhost. Nah, ini tadi kita nggak dapat ininya ya, portnya ya. Nah, di sini juga nggak bisa. Oke, kita coba akses di sininya udah bisa belum? Karena udah bisa diizinkan itu tadi. Oke, kita authorize. Karena udah diizinkan dia menggunakan IAP, berarti seharusnya udah bisa dihubungkan. Nah, ini si Linux IAP-nya. Kemudian kalau kita lihat tadi di sini, sebentar, yang untuk portnya ini, tapi dia harus di CMD-nya ini seharusnya. Tapi kita coba aja di sini. Oh ya, 34.5.11 kita copy, kemudian masuk ke RDP-nya nih 34.5.11. Oke, kemudian kita konekin. Nah, dia nggak bisa aktif RDP-nya ya. Nah, dia tidak bisa diremote dari sini karena seharusnya itu digunakan yang ini tadi di IAV desktop ini. Ini kita login, ini student, continue, low. Nah, IAV desktop is ready to use. Ini kita coba minimize. Nah, ini kita klik yang ini, kemudian kita tambahkan si project. Nah, ini tadi maksud saya Linux IAP, kemudian Windows IAP. Kalau kita double klik di sini, kita general si kredensialnya, kemudian kita oke. Oke, ini kita close, kita tunggu. Nah, ini merupakan tampilan si Windows-nya, si Windows student-nya. Oke, kemudian bagaimana dengan si Linux-nya gitu. Si Linux-nya itu kita bisa melihat dari yang ini nih. Yes. Oke. Kemudian kita coba cek yang si Linux-nya. Nah, ini. Karena tadi
si apa namanya ya, yang script ini tadi belum masuk nih. Mana yang script yang ini GC Cloud ini seharusnya kita masukkan close putih session to print RDP pot PM instant yang 338. Berarti kita coba cek dulu di sininya bisa di copy enggak. Nah, kita enter. Ini starting tunnelingnya. Nah, ini 50512. Ini kita copy, kemudian kita masuk si remote desktopnya 50512 localhost -2 50512. Kita konekin. Nah, username-nya itu student, kemudian passwordnya itu adalah apa tadi, student dan tercopy, kemudian kita paste dan 1 2 3 tanda seru. Student apa sih passwordnya, Lea RN. Oke, kita more choice, use different, kemudian student, login attempt. Berarti yang apa namanya ya, berarti yang si user ini, kemudian passwordnya ini, kemudian kita oke. Oh sebentar, berarti passwordnya ini 19B. Kita copy, use different,
Kemudian kita coba login menggunakan student ini, kita copy, kita paste, kemudian passwordnya. Malah tidak bisa login. Oke, kita coba cek yang ini, Windows IAP, kita set password lagi. Ini kita copy, sama ini 19B, kemudian passwordnya kita copy nih, Ctrl V. Oke, kita close, kita paste ke sini. Nah, benar. Oke, di sini sudah berhasil login ke ke Windows. Nah, ini tadi yang Google Cloud SDK-nya. Kita minimize saja. Ini Google Cloud SDK-nya untuk mengkoneksikan ke bagian sini nih. Ini kita install. Karena tadi si Windows-nya, si remote desktop-nya yang ini. Ctrl P. Nah, lumayan agak lama ya. Ini sama kayak tadi untuk si Windows-nya, untuk koneksi lewat tunneling. Ini masukkan portnya dan sebagainya. Ini localhost-nya, ini koneksi, ini tampilannya. Oke, kita coba cek progresnya. Oke, sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Kemudian kita cek di sini RDP-nya sama SSH-nya udah bisa diremote dari si Windows koneksi. Oke. Demikian materi kita untuk securing virtual machine using Chrome Enterprise Premium IAV. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.